Kalau teman-teman saya nanya, Pak Ustadz banyak uang? Enggak. Allah yang banyak rezeki. Karena rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki bukan hanya uang. Banyak orang menilai rezeki itu adalah uang. Dan ketika dia mati-matian mencari uang, ujung-ujungnya sampai mati dia tidak bisa menikmatinya. Nikmati apa yang Allah berikan, kemudian syukuri dengan baik. Terutama anak-anak gadis, anak-anak perempuan. Maka jaga anak-anak kita, didik anak-anak kita dengan agama yang kuat. Kenapa yang harus sampean pahami? Bahwa kalau berhadapan dengan zaman seperti sekarang, kalau bukan kita yang memiliki fondasi iman yang kuat kepada Allah, siapapun bisa terkecoh oleh keadaan. Ustadz, para guru ngaji, terkhusus kepada adik saya, kepala desa Pasak Piang, serta para jamaah sekalian sebutan kula muljaki. Pengaporah ini ke bahasa Maturan apa bahasa Indonesia? Oh, Matur saus. Oh, Matur saja. Matur saja mereka. Alhamdulillah, berarti kula mulai kampung berarti. Alhamdulillah bahwa nang malam mangken saya udah berapa tahun nggak kesini Pak Kades? Udah 2 tahun. 2 tahun. Saya sudah 2 tahun nggak datang ke kampung ini. Alhamdulillah perkembangan masjid luar biasa. Mudah-mudahan pembangunan masjid Kak Dintoh bisa lestari. Amin. Nah ini kan bener telongan berlambang Ginto, kalau ditanggung sama Pak Kades kan selesai Pak. Amin. Mari bener Pak Kades. Kencoman neser sampian. Neser sampian takok sampian apa ring legi pas iku waduh pahi ke TVP Kades kena iku. Bisa Pak Kades. Untuk macam pocat. Engki ke TV nata apa engki. Janjina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Pasera orang si abangun masjid nang atas dunya kinto. Makna abangun paniku bani ke TV mak. Pasera saos. Umpama sampian dimen nyombang tiang gila pada bangun masjid. Mun tada tiang kan ndak masjid deh. Bade nyombang batako, bade nyombang atap, bade nyombang semen, bade nyombang pasir, bade nyombang lakoh. Bu ibu nyombang aing, nyombang kopi. Pada masuk surga. Bade nyombang heran. Mik marian masjid deh tandi PC kok. Kan bade Pak. Bodoh datang runtuh pakai kuah. Ajuk macam mereng masjid deh. Udah letak bang nyombang pakai nyombang tunging. Biasa mana sama lebih biasa yang kita cak heran mereka. Karena alhamdulillah malam mangken kula sareng panjenengan sedaya malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana sehat zahir dan batin. Ada beberapa alasan saya bisa datang ke tempat ini. Pertama, saya sudah lama sekitar 2 tahun tak tepangki sareng panjenengan. Saya sudah 2 tahun tidak ketemu dengan para rabu. Sebab saya tadi ketemu sama Majedi, sama mertuanya Lek Surif ini. Bek Mukhtar kinto adu popo sareng Umi. Amarkeh Mbak sareng dan gula sareng Mbak Matuana Lek Surif kinto sepopo. Jadi gula dek matuan itu menjadi dupopoh. Jadi alasan kita saya nomor 2. Gelak beda cerita dari menjadi gitu. Karena umrah menabi tak keliru kurang lebih 100 cepon. Sepenapa umur panjenengan be? Gula lambe tahun 30 umur 15 tahun niku. Berarti senapa mungkin? Senapa Pak? 100. Jadi tanya aki bi kula, napa saya tadi resep sampian? Pertama, cepon resep paling gampang biasa aki mandihi laku. Sekojak mandihi laku panika berarti sebelum bajang sepu bu. Beni kol belu mandi bu. Ku tak adus kisah. Mandi sebelum sepu maksud obe kula. Saya nomor 2 campu adeng perdengan nodi. Orang ngodik merdeng mati kada cepon.
Iki, bi kula tanya iki miskin to, Be. Kanca kula kok sampo ala ko meredeng mati bulan, Be. Iku. Dadi berarti nek segi odi benik sebagian tak meredeng berarti benik. Kadang apa benik meredeng ke pangeran. Mungkin meredeng ke lagi niki nyaman, Mak. Bu, oh Bu. Ani kalau tanggal belu nih. Kelampi lemari meleh. Nah, oh datang TV pasrah. Aduh lah pada bini kule mana gini. Aduh Bu, jadi mangken kula sareng panjenengan kita semuanya hadir di Masjid Kintoh. Kita hadir pada malam hari ini karena apa kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Debuna Rasulullah. Surga itu merindukan 4 golongan. Al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga itu hanya merindukan 4 golongan saja. Mudah-mudahan ini kita termasuk di dalamnya. Kalau orang biasa merindukan surga itu biasa. Jangankan orang yang ahli ibadah, orang yang rajin salat, yang rajin puasa, yang rajin zakat, bahkan orang yang nggak pernah salat pun kalau ditanya pasti pengen masuk surga. Jel-jel sampean tanya lagi, kok orang tak nang bojong? Sampean terus masuk surga kenapa neraka? Bu, surga cong. Mata nang bojong? Iyalah aku tak tahu. Jangan kok sibuk sawit eko ah. Yang hebat itu ketika surga itu merindukan 4 orang. Yang pertama talil Quran. Orang yang senang membaca Quran. Tadi itu imamnya luar biasa itu. Saya sama asisten sama anak saya berharap ya Allah, mantar kecang bojong ya Allah. Sampai kula lerek, kurang kecang het. Korang ngarabah iku. Pola-pola bade kula lawanan. Engki. Mun tadek kula pola kepak kecangin niku. Kula le deg-degan bagele, Mak. Buat lah sasa kula, lah sanika kula dah. Ono arena bupa kuat kuda-kuda hari iku. Hari mon bojong orang Kota Baru apa ngebut pikiran saya. Rupana aman. Aman gele. Engki gele si aman tahun ning legu. Kula mikir kele aduh nih sari imam tertekan karena pada kula menika ngara. Tapi enggak apa-apa, Pak. Tapi enggak apa-apa. Apakah orang sholat cepat itu boleh? Ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ambilkan dalil untuk sampean yang biasa sholat cepat ya. Nah, jadi nanti yang ngerasa sholatnya cepat itu ngerasa terbela oleh dalil ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya murid yang sangat alim. Salah satu di antaranya adalah Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Kenapa beliau itu alim? Paling alim di bidang ilmu Quran dan takwil itu Ibnu Abbas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kepalanya dan mendoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini orang yang faqih dalam agama dan sangat faham dalam ilmu takwilul Quran. Jadi nanti kalau sampean pulang ke rumahnya sampean pegang kepala anak sampean. Pegang dan doakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini orang yang faqih, yang faham dalam beragama dan alim di bidang ilmu takwilul Quran. Mun bapan Pak Ustaz tekuk sokona. Mi tekuk sokona malai tak buruk, Pak. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama yang dirindukan oleh surga itu pertama orang seeka kerong di surga nomor situng talil Quran. Orang senang maca Quran. Oh tapi kalau tahu neng maca Quran Ustaz, kenapa sih bisa baca bi sampean? Teka kolhu pada. Teka Fatihah sampean cuma oneng Fatihah ampun baca Fatihah napa ih. Karena situng waktu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat itu dilaporin ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada satu sahabat di sana itu kalau sholat bacanya kulhu terus. Jadi karena mendengar laporan ini Rasulullah mendatanginya, wahai sahabat, saya mendengar engkau itu tiap kali sholat yang dibaca kulhu. Rakaat pertama kulhu, kedua kulhu. Pun abojang tak ada lain selain kulhu. Sampai mak mama oning
Pasti kolhu kan? Rasulullah nanya, kenapa engkau baca surat Al-Ikhlas ini? Ya Rasulullah, aku sangat mencintai ini. Maka jawaban Rasulullah SAW sangat melegakan orang ini. Engkau masuk surga karena ayat yang kau baca. Orang saya senang maca kolhu, masuk surga margana kolhu. Orang saya senang maca Fatihah, masuk surga margana Fatihah. Cek gebeter. Itu pertama, orang saya paling kerong di surga kalil Quran. Orang saya senang maca Quran, saya ahli maca Quran. Jangan sampai kita baca Quran cuma tepan pasaan. Pasaan kuleban sampean kan setoran kabeh. Oleh berempa kaki, baru oleh lemak ya kok. Wah kecangan engkau lo ledu polo ya kok. Leki potrana sampean beriin. Mon potrana sampean lah hatam sekalian beriin PC tak apa. Korja beri janji beri PC boy. Leki mon hatam sekalian cong beriin 1.000. Bagus. Karena Gus bagus rezeki. Gus bagus rezeki paneka saya paring aki ke orang yang baca Quran. Ini kedebun Rasulullah dan Ibnu Abbas. Titi sampian, tako Pak Surip, Pak Kades. Nika lah hatam sana apa kalian nika? Darusan. Kita hatam. Bok bator kita beri bi Kades. Kita beri le. Oh, mana pulang kita hatam tera. Muncak gentuli hatam tuli beri menika. Oh kak, bo karele mejus, le karele mejus le. Berarti itu malam kan bisa cair tangki. Tuli beri. Karena dia punya Ibnu Abbas. Dia punya Rasulullah dan Ibnu Abbas. Kus rezeki. Panik rezeki saya paling ngaki dan orang yang baca Quran. Nikkel. Jadi membeda orang yang baca Quran tuli entaren. Oleh berpejus kayak. Baru oleh lemak. Ya. Sejus seminggu beri seket. Jadi pada 10 jus kan 500. Wah ta'ala kau lain ustaz ya kau tinggal tak apa. Bagus mereka. Saya nomor 2 orang saya paling kerong di swarga. Wa hafidhil lisani orang saya aja gelesenah. Oh ini ku berak. Saya paling berat panika orang saya bisa aja gelesan. Paling berat itu adalah orang yang mampu menjaga lidahnya. Kadang kita ini senang ibadah sama Allah. Kadang kita senang berbuat baik, tapi tidak senang menjaga lidah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kali masa melihatkan kepada sahabat, ya sahabat, ada satu benda yang sangat mudah dan lentur, tapi dia bisa menyebabkan engkau masuk surga dan bisa menyebabkan kalian masuk neraka. Apa itu ya Rasulullah, kata sahabat. Kemudian Rasulullah memegang ujung lidahnya. Nih, kata Rasulullah, orang itu gampang masuk surga tapi gampang masuk neraka. Gampang masuk surga zikir astagfirullah masuk surga. Baca Quran karena lidah masuk surga. Salat bisa masuk surga. Tapi ingat, selepas salat pulang dari masjid jaatungingan saya sampingnya. Saya sampingnya gelak jaa ketunging. Kaki apa jeng ben sapenor? Benanu. Apa? Rukuna tay lalat lanah eka. Aja ketunging. Bisa ketunging kuah. Aja rukuna tak pati lebur lan bernana pote itu geding lan. Meliaki laku bagus. Ya meliaki sebaduan dinbu kades, mau dinbu kades larang 2 juta juga. Mi tahu kaki? Cek saya utang benengko iku. Cek ketunging sabek. Laku leban sampean saya bisa aja gepenek yang mampu menjaga lidah dirindukan sama surga. Allah. Orang yang cek bagus ongko jang surga. Apa? Lesen nih jaga. Maki beda orang ala ko coba ya dan ku erwaro. Cuma itu aki ya Allah, orang lakon anu ya Allah. Tapi makin lakon orang panik tak pati bagus, oleh itu dilekuk dan kulis tak bagus ya Allah. Kan saya mak. Orang odik panik saya paling selamat siapa nobek gelek membutuh tengel. Membutuh tengel maksudnya apa?
Buta ke kelakuan coba noreng. Orang salah ku coba, mereka pandai jakan, jadi Abbas. Tengel kenapa? Tengel ke fitnah. Orang bila orang pada kemak mulai tengel dek kelakuan coba, dak perkara coba selamat modin. Tak ngiding bertah. Anu kula, anu apa nih? Kan tengel. Saya kok cak tengel, benih asli tengel mak tengel. Celit nih gini deh. Saya kan pernah sama dengan sampean dulu. Nah ini yang paling kecil itu. Iya saya songkoan anu. Sudah iya. Enggak aja, ya saya kelambi coklat. Iya kakek, bian. Anu pol pasana. Apa seberapa hari? Aduh le kalau paling tak apa sih. Neng sab makasab dah ada tok. Apa sekak mau tak apa sah itu. Oleh kuncuron itu. Neng yang siang hari pesen dia. Apa semat bapak sah itu. Kadang-kadang macam nikah kan nak kan jujur mak. Kula ki umur sambian lembek ki kampung paduh. Nyelem pedolem. Tanya ki, minta alam keluar zin. Malaikat kata Nabi malaikat. Apa kalau kok nginum atena aing gitu. Lebo mak, mangke nambung pon. Lah tobuk. Ce ampo abe menikah, abe pun aroma sebagus. Ce nginaan ke orang. Orang cetak bagus cek ketunging. Lah cokop di dalam mata ya Allah. Anu ya Allah. Coba ketunging. Ketunging ke situ ngoreng, tapi debat ke sekampung. Cek ketunging ya. Engkau cuma tunging ke kakir ya. Cek lebele ke lain. Leki situ ngelap ada kia. Cek lebele ya. Engkau cuma ke kakir nah. Iya tak ada. Tahu di siapa tu? Ya pokoknya lah boleh cuma kok ben kakek. Datang ke situ kakek ngiding bertah. Orang seselamat panik kamu buta tengel. Buta kecubaan orang bentengel ke patena. Cek pun nak makin fitnah, cek pun yang dimin patena. Saya nomor 2 orang panik saya bakal ke kerong di swarga orang si aja gelesan. Sebab jelesan panik tak telecer ke kelakuan si coba, apa banyak istighfar ke Allah. Oleh kenceran ambek jauh dari kelakuan si coba. Atungingan orang panik lambek situng orang bini lapor lagi ke Rasul. Ya Rasulullah. Orang itu ya Rasulullah, perempuan yang di sana itu kenapa? Dia itu ahli ibadah ya Rasulullah. Siang, pagi, malam dia salat. Puasa terus ya Rasulullah. Senang bersedekah ya Rasulullah. Senang beramal salih. Tapi sayang ya Rasulullah, dia tidak mampu menjaga lidahnya. Apakah perempuan itu masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan la. Orang perempuan itu walaupun salatnya siang malam, puasanya terus menerus, sedekah tidak pernah putus, zikir enggak pernah putus, tapi Allah tidak bakal memasukkan dia ke dalam surganya. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia tidak mampu menjaga lidahnya. Bal hiya min ahlin nar. Akan tetapi orang itu bakal masuk ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang nomor 3. Yang nomor 3 ini untuk bulan ini. Insya Allah lebih banyak ini manfaatnya ini. Wa mut'imil ji'an. Memberikan makan orang-orang yang lapar. Maksudnya apa? Senang sedekah. Sedekah itu tidak harus nunggu banyak. Sebab nanti kalau banyak suka sayang. Coba saya kasih cara sedekah yang paling mudah. Cara sedekah yang paling mudah. Pak Kades, kalau Pak Kades punya uang 10.000 dibagi 2 mau? Mau. Berarti 5.000 untuk Pak Kades, 5.000 buat masjid. Kalau 100.000 bagi 2 masih mau? 50.000 untuk Pak Kades, 50.000 untuk masjid. Itu kan masih kecil. Kalau 1 juta mau dibagi 2? Aduh macam lain jawabannya. Mau. Jangankan 1 sampai 100 juta. Mun 100 juta bagi 2 kan seket. Kira-kira sampean kesokan sampean apa yang 1 juta ke masjid, 1 juta nih sabek.
Macam tadi saya jawab. Oh, Pak dengar, Bu. Kalau sampean punya 100 juta, 50-nya buat masjid, 50-nya untuk sampean mau? Isengking kita anakku. Awak mau anakku elang telang mak benyar. Tak kira beri mak. Wa mut'imil ji'an, memberikan makanan kepada orang lapar, apalagi sama orang puasa. Nah, tadi Pak Kades adakan acara buka bersama. Penoleh Pak Kades. Cek cuma sekalian leku 2 malam, 3 malam deh no. Jadi kan masyarakat dari kan aman tak nempuat anak boleh deh ya Pak Kades. Mulai kekerong sampean di surga. Saya nomor 4. Orang yang bakal dirindukan oleh surga, yang selalu diinginkan oleh surga agar memasuki dirinya adalah wasaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berarti insya Allah kita termasuk orang yang bakal dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Ada yang bilang tadi, ya Allah Pak Ustadz, ibadah saya biasa-biasa. Yang biasa itu yang masuk surga. Pak Ustadz, ibadah saya sedikit, yang sedikit itu yang masuk surga. Pak Ustadz, saya ini lebih banyak maksiat sama Allah, yang banyak maksiatnya itu yang masuk surga. Selagi dalam bermaksiat, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling bagus pun kebenar orang yang tak kebayan tu sebut. Orang yang aroma sa'aban andi tu suka pangeran pun saya paling bagus. Para nabi, para rasul itu semuanya berdoa kepada Allah, termasuk Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika melanggar perintah Allah kemudian dilemparkan ke laut dan dimakan oleh ikan nun selama 40 hari 40 malam, ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 4 tahun. Apa doanya Nabi Yunus kepada Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 hari 40 malam, ada yang mengatakan 4 bulan dalam perut ikan. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika diusir dari surga, turun di satu tempat yang hari ini disebut dengan benua India. Apa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam? Bertobat sama Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun lamanya Nabi Allah Adam bertaubat kepada Allah. Dosanya Adam cuma 1, melanggar perintah Allah. Apa kata Allah? Wahai Adam, jangan engkau memakan apapun. Kau makan apapun di surga ini, yang penting 1, jangan kau dekati kayu ini. Fala taqrab hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian dekati kayu ini. Ulama berbeda tafsir, saya tidak akan menafsirkan itu. Saya tidak akan menyampaikan tafsirannya. Apa kata Allah? Cemak semak kakak juriyah. Mun bakna ban binina bakna semak kakak juriyah. Leki tadi orang zalim. Nabi Allah Adam lupa. Allah turunkan ke bumi. 100 tahun Nabi Allah Adam sujud kepada Allah. 100 tahun tak ngak-ngak mak. 100 tahun. 100 tahun dia tidak mengangkat kepalanya, berdoa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai batu tempat Adam itu sujud kepada Allah cekung seukuran kepala Nabi Allah Adam alaihissalam. Saking lamanya sujud. Tapi kita esa power bi Allah. Kula ben sampean, jok sampai cekong mak. Kena bit biasa sujud subuh tare bi bin. Apa lah siang kak. Semua tonge kok. Ya Pak kelebuncan cerita gelar. Adam alaihi salatu wassalam, bapak moyang kita 100 tahun bersujud kepada Allah, tidak diterima sama Allah. Bagaimana dengan kita? Tenang. Karena kita ini punya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tenang semuanya. Kenapa tenang? Karena saya punya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perkara yang Allah tidak berikan kepada nabi yang lain. Salah satu perkara yang Allah tidak berikan kepada Nabi Allah Adam sampai kepada Isa, 1. Para nabi yang lain tidak bisa memberikan pertolongan. Nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat kepada umat manusia kecuali aku sendiri, kata Rasulullah.
Kita hanya berharap syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mendapatkan syafaat beliau adalah ikuti beliau. Allah ada dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ya Rasulullah Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau memang mereka mencintai Allah Tuhan mereka, kalau memang mereka mencintaiku, kata Allah, katakan ya Muhammad, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasul. Salah satu cara mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berpuasa, yang merupakan bagian dari rukun Islam. Alhamdulillah kampung Kota Baru menikah. Nika kan latih kampung sesai. Ku lebih lambak ki benenang meranti, tak pernah ada pak kan. Saking seman mak. Semak jak melaju mak. Kan rombuh. Saking jauh lambak ni meranti. Iki kan makin transportasi kan nyaman, jalan lesai, bi kelebun jalan ni pesai. Lambak saya semua jauh makin tadi semak. Makin bi boleh tanya lagi ke orang. Mak, sampian mi baik ke tetangga sampian. Engki karena tetangga kula baik. Oh, oke. Sampian mi mesem ke tetangga sampian. Engki karena tetangga kula mesem. Oh, mun tetangga tak mesem pah tak mesem sampian. Mun tetangga sampian tak baik pah tak baik sampian. Makin umpamana sampian tanggung bi orang selama seminggu baik. Tanggung deer, tanggung obeng, tanggung UPC, tanggung segala seminggu. Seneng sampean. Seneng napa punten? Seneng. Lho niku kula sampean semua tanggung bi Allah. Tapi kadang kula sampean tak seneng ke Allah. Apakah kita menyangka kebaikan orang itu lebih baik dibandingkan Allah? Kan ngomongnya. Allah pani kalau cek cukup lebih dari cukup sebaik dak kuluban sampian. Mun lakaran Allah tak baik ke kuluban sampian, bola tak ada hulamba ring Kota Baru. Pana kebaik salah sikat bi Allah. Pana kebaik tusah pekirim malaikat demah Kota Baru. Di ujung. Gampang bagi Allah. Tapi Allah tidak mengedepankan rasa marahnya, tapi Allah mengedepankan ampunannya kepada siapapun. Orang searoma sahabat nak maksiat ke Allah, bi Allah pada kita tunggu. Fulan bin fulan, fulan binti fulanah. Demma kake demun Allah. Sia maksiat siang tunggu malam bi sengkok demun Allah. Sia maksiat malam tunggu siang bi Allah. Sampai ujung odin paniki kita tunggu bi Allah. Bila orang panik kesatu pada Allah. Karena seandainya kita ini bertaubat kepada Allah, sekalipun seluruh bumi ini bertaubat kepada Allah, ampunan Allah tidak akan pernah berkurang. Karena Allah sudah menyatakan, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Allah panikah luar biasa belas neser dak kuluban sampian. Tapi abek ni kadang-kadang tak arah masak. Oh banyak jak meturan ada. Abek ni kadang tak arah masak ke pangeran. Pangeran selebih dari baik menika kalau pain. Allah saya jamin rezeki ni kuluban sampean kalau pain. Allah saya paling sehat dak kuluban sampean kalau pain. Allah saya nangkung sedajan panika kalau pain. Bi margana apa? Margana odi. Padahal saya mau odi pangeran. Saya jamin odi pangeran. Nih, saya mau tombu sawit, saya mau hasil kesampian. Mun tak tombu bi Allah kamma. Empon umpama tombu tibi umpaman nah. Abu banyak bisa tak baju. Cara nah bi Allah totop pabrin lah totop pabrin. Baka kamma bi kuluban sampian. Pon pabrik kita totop. Orang yang melihat ada. Semelihat beda hati ini tutup ya Allah. Berapa menit pun? Cek bit abid buhi.
Neser sambian menikah ngara kita masak untuk sahur lagi. Nah, kita terus lagi Pak Kades. Baca orang terusan gue lagi jauh ke Pontianak Pak. Bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak pak odik menikah kau tu bagus kau tu baik bu. Kau lagi acara itu menikah kena tunging kau. Kau lah bener tibik mon pesen ni kebanyakan Pak Kades kau yakin kau. Mon soal yakin pada tak pangki. Kau lah baru peleman umroh sekitar 2 minggu kurang lebih 2 minggu lebih. Kula andik cerita menikah. Tiba-tiba nik bini kula menikah terus umroh Pak. Ini waktu bi kula ke pasar. Apa lagi kelampi? Untuk apa mi? Mi balik kelampi pote. Singa gila anu ay gue kula. Wocok kon mata konin nih. Karena biasanya mau orang tak biasa nama lesitung bareng kan tanda tengki. Kula kerja ke nik bini balik kelampi ihram. Untuk apa mi? Mau umroh demah. Bi kule seginto, "Apa ya umroh lah." Andi pese bodoh. Bi kule tanya, "Ki berapa pesen?" 2 juta. Alah. Dia pakan kan Jakarta seru mole kaki dia. Tapi ndak, saya yakin sama Allah. Nah, kata yakin itu yang membuat saya bahagia. Umi yakin sama Allah. Iya, yakin. Baik. Berapa uangnya? Setelah saya pulang saya tanya, uangnya Umi berapa? Uangnya Umi berapa? 2 juta. Kesiniin 1.500.000, yang 500-nya pegang. Kira-kira ibu mau seperti itu? Ini hanya cerita. Baik. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Mana qasat sadaqatum min malin bal yazdad." Kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Ya Abu Hurairah, tidak mungkin Allah mengurangi jatah rezekimu yang sudah engkau infakkan di jalan Allah. Hartamu tidak akan berkurang. Akan tetapi Allah akan menambahnya. Ini kan lagi belajar ini. Belajar mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau mencintai Allah dan Rasulnya berarti ikuti Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, orang sesenang sedekah tak kira miskin. Beli tambahin. Saya minta uangnya 1.500.000. Baik. Kita sekarang berangkat. Saya ajak istri saya ke salah satu pesantren. Apa saya bilang sama Pak Kiainya, Pak Kiai, istri saya pengen umroh, tapi nggak usah sampean doakan. Kok bisa Pak Kiai? Udah, dia biar doa sendiri sama Allah. Saya kasih uangnya, nih. Saya kasih sama Pak Kiainya, terus saya bilang sama istri saya, Umi, minta sendiri sama Allah. Mintanya apa? Jawabannya spontan, saya pengen umroh ya Allah, bulan ini juga. Allah, kon mataku nih pangeran kakek. Mintanya bulan ini juga, hanya dengan modal 1.500.000. Alah, selesai cerita. Sampai di rumah saya tanya lagi dengan istri saya, apakah Umi yakin bahwa Umi berangkat? Yakin. Karena hati saya berangkat umroh. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan tujuan dan niat saya umroh. Hanya dengan modal 1.500.000. Seiring perjalanan waktu, berapa minggu kemudian atas izin Allah saya dapat rezeki yang tidak pernah saya bayangkan, dan rezekinya cukup untuk istri saya umroh dengan nilai $2.600.000, berarti 42 juta. Saya bilang sama istri saya, Mi, doamu sudah dikabulkan oleh Allah. Apa? Umi boleh berangkat umroh bulan ini karena uangnya sudah ada. Nangis istri saya. Karena kemarin dia transaksi sama Allah cuma 1.500.000, tapi Allah balas 42 juta. Besoknya saya telepon ke Solo. Saya telepon ke travel yang di Solo karena biasa saya berangkat dari Solo, Jawa Tengah. Apa jawaban yang di sana? Pak Kiai, kalau Pak Kiai mau berangkat, jangan istri yang sendirian, tapi berangkat sama Pak Kiai. Diam saya. Saya bilang sama istri, Mi, katanya pihak travel kita berangkat berdua.
Uangnya kan nggak cukup. Uangnya nggak cukup, kata istri saya. Saya tanya lagi ke Solo. Uangnya cuma cukup untuk 1 orang. Jawaban beliau, sudah kirim saja berapa yang ada. Sampean sama Bu Nyai berangkat berdua. Saya bilang dalam hati, Mi, sejak kapan Allah itu miskin gara-gara kita mendapatkan rezeki darinya? Dan sejak kapan Allah itu menyia-nyiakan harapan hamba-hambanya? Hanya dengan modal 1.500.000 yang saya yakin itu ikhlas karena Allah. Cuma kadang-kadang kita ini kurang yakin sama Allah. Mau dites Bu besok? Ya tes laku. Jangan tes kalau Bu. Mentang betul yakin jangan tes. Oh salah bagi orang. Bukti nutang di talama tambari ya kok. Bi gule mulai situ. Dalam mata ya Allah, berapapun yang Engkau berikan kepada saya ini ya Allah, saya tidak akan lepas untuk memberikan kepada orang lain. Caranya gampang. Saya ngajarin anak-anak saya ini Pak. Ini mumpung bulan Ramadan, bulan berbagi namanya. Sampian saya sedekah, bulan mangken tambah pebanyak ya Allah. Yang sedekah di bulan Ramadan, pahalanya dilipat oleh Allah. Kalau teman-teman saya nanya, Pak Ustadz banyak uang? Enggak. Allah yang banyak rezeki. Karena rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki bukan hanya uang. Banyak orang menilai rezeki itu adalah uang. Dan ketika dia mati-matian mencari uang, ujung-ujungnya sampai mati dia tidak bisa menikmatinya. Nikmati apa yang Allah berikan, kemudian syukuri dengan baik. Saya kalau nggak, ini hanya motivasi saja Bu ini. Ini hanya ngingetin saja. Kalau saya parkir motor, saya nggak ini. Saya parkir motor. Istri saya sering tanya, Bi, kenapa Abi setiap parkir ngasih 5.000? Saya jawab, 2.000 itu kewajiban saya untuk bayar parkirnya, dan itu adalah hak si petugas parkir. Yang 3.000 itu adalah cara saya bersedekah. Itu tidak banyak. 3.000 banyak? Enggak banyak. Tapi kalau Bapak satu hari itu parkir 10 kali, misalnya Bapak ikhlas, orang tukang parkir itu bukan cari kaya, cari makan. Berhentilah membuat orang kaya dengan cara kita. Kita banyak mengayakan orang kaya. Kita masuk belanja ke supermarket, tapi warung di samping rumah kita tidak pernah kita masuki. Padahal warung kecil di samping rumah kita, dialah yang mendoakan kita. Paham? Saya bukan nyuruh sampean gak belanja di supermarket yang mewah, bukan. Hentikan cara membuat orang kaya lebih kaya. Orang kaya hari ini dikayakan orang miskin. Serius saya. Saya orang miskin Pak. Tapi berhenti untuk membuat mereka semakin kaya. Cara saya gampang. Saya cari tetangga-tetangga saya yang hanya jualan, yang buat untuk makan hari ini dan besok, itu yang saya beli. Kalau orang yang sudah kaya, kita bantu lagi, makin kaya dia. Berhentilah dengan cara itu. Dan itu sedekah yang paling mudah, murah. Maka pertemuan kita di malam bulan Ramadan ini, di malam yang ke-8, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawihnya diterima, kemudian sedekahnya juga diterima, semua amal solihnya diterima oleh Allah. Saya sebenarnya setiap kali pulang ke kampung halaman, ya karena orang tua saya kan orang tua saya dikubur di kampung sini Bu, di Meranti. Jadi beberapa bulan sekali saya menyempatkan waktu, kalau pas saya lagi nggak ada kegiatan ceramah di luar negeri, pas ada di Indonesia saya nggak ke provinsi lain, saya sempatkan pulang. Setiap kali saya pulang, ya namanya anak sama orang tua. Kalau yang lain kan sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya ahlad dir atau Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kalau saya enggak, saya masih cara kampung dulu. Bah, mi, pleman hula. Ini bukan wasiat Pak ya. Tapi saya sudah minta sama anak-anak saya, nanti kalau saya mati, pas ada di Pontianak, jangan dikubur jauh-jauh. Kuburkan saya di kampung halaman saya di Meranti. Temuni hula badi kisah. Kula mau ditanya aki bi cakanca.
panitia-panitia yang di luar negeri. Pak Kiai lahir di mana? Oh, saya lahir di satu kampung yang jauh, yang nyaris tidak ada dalam peta. Cek merantik ngerata di dalam peta, Pak. Tapi saya bangga, Pak. Ini kadang-kadang kita ini malu nyebutin kampung sendiri. Sampean mau ditanya Ki, saya rongkok ke imam gila. Ustaz Hamidi. Tanya Ki, lahir di mana? Oh, jauh saya lahirnya. Di mana? Di Amerika. Amerika, ceng lahir Kota Baru. Ulama-ulama besar zaman dulu itu, Pak, bangga dengan kampung halamannya, Pak. Apalagi sekelas saya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bangga dengan kampung lahirnya, makanya disebut dengan Jailani karena lahir di satu kampung namanya Jailan atau Ghailan. Imam Ghazali karena lahir di satu perkampungan dekat Iran sana namanya Ghazal, maka disebut dengan Imam Ghazali. Imam Bukhari, imam ahli hadis terbaik itu karena lahirnya di Bukhara, Uzbekistan. Imam Turmudi muridnya disebutnya Imam Tirmidzi karena lahirnya di Tirmidz. Imam ahli hadis namanya Imam Abu Zakaria yang dikenal dengan Imam Nawawi, lahirnya di Nawa, Damaskus. Ahli tafsir terbaik namanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kenapa beliau disebut At-Tabari? Karena beliau lahir di satu daerah bernama Tabaristan. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dirinya Ad-Dimsyaqi karena lahirnya di Damaskus, Suriah. Lah kita lahir di kampungnya sendiri malu nyebutin. Lahir di mana, Pak? Mohon bahasa Arab Kota Baru napa? Al-Madinatul Jadid. Kota Baru. Bingung orang. Di mana itu? Jauh. Pakai pesawat itu. Dari kota masih pakai pesawat. Nggak usah malu, Pak. Saya ini malah bangga karena saya lahir di Meranti. Ditanya, panjenengan lahir kak di Pak Ustadz Pak Kiai? Saya kula lahir di Meranti gitu. Banyak orang tak oning. Mana Meranti? Oh jauh, Pak. Sampai tak kere oning. Napa boleh Kota Baru, Pak? Oh berliku-liku jalannya. Berapa kali pernah labu ke parit. Alhamdulillah mentertak juga boleh leku. Ngarah hujan gila lagi. Nah itu, Pak, penting bagi kita. Jadi malam ini para remaja-remaja, para pemuda-pemuda, yuk hidupkan kampungnya sendiri. Hidupkan kampungnya sendiri, jangan hidupin kampung orang, Pak. Dengodan nih. Sebudian panlapen terlehebat. Pada ban Pak Kades mulai kampung. Tak pernah rantau sampean, Pak. Oh, kalian nunggu di sini, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Senang itu. Karena ada beberapa ulama yang memang malah tidak keluar dari kampung halamannya sendiri. Nah, untuk yang muda-muda, untuk sedengud menikah. Nah nih, alhamdulillah sampean ki jauh dari peradaban kota. Kalau sudah dekat sama peradaban kota itu, masya Allah, Pak. Kampung hula pong santan, cepon yang lambe, mak. Oneng pong santan tengki. Siantan makin penikah, mak. Sepanjang jalan 28 Oktober, jalan Budi Utomo, jalan Gusti Situt Mahmud, penuh ben kafe, mak. Penuh, mak. Jadi makin nih dengude nak katini ke, tak ker bade langker, mak. Lini kampung ni kaki aman ni bade langker kapi. Engki bulan tak ke kota, Pak Ustad. Mohon kepada ke kota pada cowok dan kapi hilang mani kan. Le makin pada ke kampung hula siantan pada masalah besar, Pak. Kenapa? Nak kanak lah tadi masjid. 5 tahun 6 tahun bade ponduk. Pebeci bi guru ban kiai 6 tahun, perosak bi HP seminggu pan mulai. Angku, mak. Rosak, mak. Minta rosak masuk ke kafe. Benih masalah kafe nama. Saya main game saya tak mulai. Masalah saya main game terserah. Saya ampu aput sebutan nyaman hewan kesan saya tak mampu. Kafe kesan. Saya enggak lah ni kamu pungki sampian ni kaki aman bade nang Kota Baru. Kula ben sampean mesti syukur, mak. Ibu ben bapak mesti syukur alhamdulillah ki bade nang kampung. Kampung bani kaki aman. Milan anak-anak kula kirim sedojo ke cebu. Mangkat. Dapon ti anak lata aman. Mi aman, mak. Pergaulan sungguh luar biasa. Maka pesan saya kepada anak-anak di sini,
Coba telaah bahasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam 5.000 tahun yang lalu. Alal akili ay yakuna 'arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa 'arifan bi rabbih. Orang pinter panika dawuhna Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Orang pinter bencerdas panika kudu faham tentang zaman. Maksudnya apa? Zaman kati mangkin ke zaman apa? Mun hulu ban sampean tadi iman ben takwa sekuat ke Allah, kelero hulu ban sampean. Kelero ben kelero. Mangken bu ibu letak nampu ke pasar le dateng tibi. Hulu ban sampean lambe dikentok. Pangkalannya jauh tangki pangkalan. Oh kepada Surabaya. Ki ajolan dikentok ku 2 jam tangki. 2 jam. Berangkat di Kinto sekitar pukul 2 malam, depak ke Pontianak bulus bus. Ku lagi kana lambe tahun belum poluan mak. Lah sore di Meranti mak. Lateng begenteng, wah depak ke pasar tengah bulus bus kepi, bisa ambil motor. Le mangken ku leban sampean tak usah berangkat kol 2 sepuh. Panjenengan lambe kan kol 2 tangki setuju. Kol 2. Pleman kak kanto baru depak kol 4. Mangken kan sejam le depak ke Pontianak. Mun tak kelero anangku leban sampean panika. Dawuh Nabi Allah Ibrahim, "Alal akili ayyakuna 'arifan bi zamani." Orang yang pintar dan cerdas itu harus tahu tentang kebutuhan zamannya. Paling papinter sampean, tapi sampai sampean ekal-akalin bi zaman. Nah zaman panika luar biasa mangken. Saya nomor 2 dawuh Nabi Ibrahim. Mustaqbilan fi sya'nihi. Harus mau mempersiapkan dirinya menghadapi masa depan. Tapi yang paling penting wa'arifan bi rabbih. Tapi dia harus tahu siapa Allah Tuhannya. Pehebat papenter sampean, tapi sampean jak lepah. Sampean paling muslim. Terutama anak-anak gadis, anak-anak perempuan. Maka jaga anak-anak kita. Didik anak-anak kita dengan agama yang kuat. Pondok pesantren di sini kan banyak. Tinggal pele bi sampean, semak-semak ginto. Umpamanya lebih jauh boleh tinggal ke Pontianak, lebih jauh boleh tinggal ke Jombang. Nah, kadi putrana Pak Kades menika. Pejauh, tapi jak sampai lupa. Sampean pala alim, pala pinter, sampean kudu paham. Napa yang harus sampean pahami? Bahwa kalau berhadapan dengan zaman seperti sekarang, kalau bukan kita yang memiliki fondasi iman yang kuat kepada Allah, siapapun bisa terkecoh oleh keadaan. Maka anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih kula cek matrose kelangkong bisa tepangki sarang bu ibu, sarang para rabu sedejeh. Karena mun jamaah kula Pontianak ini kan banyak model bu, banyak ragam. Mun pong kampung panika nyaman. Bade saya terakhir pertanyaan beri kula agelek sambil manas kula. Pak Ustad, kula pengajian situng tempat. Apakah batal puasa orang yang mengeluarkan air mata? Hah? Batalkah orang puasa ngeluarin air mata? Serius nih? Enggak, kamu serius kan? Serius Ustaz? Enggak batal. Karena yang membatalkan adalah makan dan minum dan begini. Kalau mengeluarkan air mata enggak batal. Alhamdulillah kata dia. Saya tanya, kenapa kamu ngeluarin air mata? Makan bakso kepedesan Pak Ustaz. Dan pikiranku lincit tapo ke kaki. Oh, makan bakso kepedesan nih. Gue yang gue serius. Saya nomor 2 badekan cegule kantornya mana Pak Jamal. Badannya nyaman Pak Jamal. Karena seumuran bi gue. Ji, bagaimana hukumnya orang tua yang melarang anaknya pakai jilbab? Ya haram, saya bilang. Jilbab itu perintah Allah, menutupi aurat itu perintah dari Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, kok ketawa Ji? Tegas sekali jawabannya. Pertanyaan saya kan belum selesai. Atau oleh maksudnya? Ya kan anak saya laki-laki semua. Roman, aduh. Sehari-hari gue lapar beri pertanyaan kemudian belis beri gue 2. Tapi gue kayak boleh hari bulan pasar ya. Tapi cok dengar dulu lah pertanyaan. Lekuk tanya ke Ustaz Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kumur-kumur pakai kolak?
Umur kanggo kolak. Saya jawab, kapan Pak kolaknya? Jam 11 sih. Ada yang ketinggalan? Ada atu. Wah ya betul anu. Bagaimana hukumnya kumur-kumur 3 kali, tapi yang dikeluarin 2. Mau Pontianak apa nih Bu? Tadi ustaz tadi kayak kau tuh sabar. Selesaikan lu pertanyaan orang. Apa pertanyaan ruah gitu tuh kan. Tapi ya karena memang saya itu kan berada di lingkungan yang luar biasa Bu. Ya biasanya normalnya saya kan sebulan sekali itu di negara orang. Alhamdulillah. Ki beri Korea Malaysia yang ku benireng Indonesia aku. Jadi ketika saya nyampaikan pengajian di sana itu kajian subuh sama kajian maghrib, saya dikirain bukan orang Indonesia, saya dikira orang Melayu. Jadi pas saya cakap begini, puan-puan, pakcik-makcik semuanya, terima kasih kita dah bila-bila masa kita bisa dipertemukan kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pengajian tanya dengan saya, Tuan Guru ni orang Indonesia kah orang Kuala Lumpur? Saya jawab, Kuala Lumpur cak menurunkan celot mak. Kuala Lumpur. Dia tak tahu, oh Kuala Lumpur. Kat mana Kuala Lumpur? Tipis-tipis lah sedikit. 2-3 jam lah di situ. Dia tak tahu Pak. Tak oneng sebelum gula berangkat ke Malaysia, gula anak gula sebungsu ni nonton film Upin Ipin 4 bulan gula. So baca fasih. Sampai akhirnya bicara kancing Malaysia, engkau tak mari mikir ke kaki. Apa? Engkau 20 tahun di Malaysia tak apa deban kaki. Kaki teng-teng nak yang kurang Kuala Lumpur bi orang. Gula tak akasan ben penikah gula. Oh tak tahu juga. Engkau ria sebelum berangkat dena dia nonton Upin Ipin 4 bulan. Lah nikah karena apa? Kulah pengagum pikiran Nabi Ibrahim. Dia benar Nabi Ibrahim kau tu tahu masalah saya ada benar apa? Oke, kula ceramah ke Jawa Tengah cak coba kula. Kula coba ke ceramah ke coba berak cak Sunda kula. Ceramah ke Sumatera kula cak Padang, Mak. Ceramah ke Pontianak ki cak Melaju nah. Le abeli kak kanton ni cak Madura. Cak tak paju cak sebut. Lagi papin sapi dah maki kulo podo sebenarnya kau gio. Oh iya perangan tak ngerti. Jadi gula enggak hidup Nabi Ibrahim. Orang pinter, orang alim, orang cerdas. Kau tuh tahu kebutuhan zaman. Napa sih maksud zaman kebedaan? Oh, masyarakat dekatin apa? Pada ben kades. Kades harus tahu kebutuhan rakyatnya. Nah terakhir sudah berapa tahun Pak Kades menjabat? Sudah 7 tahun. Berarti periode terakhir ini ya? Oh, maksudnya tahun terakhirnya? Pertama. Oh, Pertama periode kedua. Oh gitu ya. Berarti mau masuk periode. Oh tahun pertama periode kedua. Oh sekarang nih. Nyaman Pak Kades. Ini Pak beli. Tapi manter ki sanggup petengki. Oh mon tak sanggup tulis ke bola ke rakyat. Tulis mundur lawanan Pak Kades. Hari berat sudah nang kiamat ya. Tapi entan kula yakin selagi sampean niatnya ini mengabdi untuk umat, mengabdi untuk masyarakat, memberikan yang terbaik bagi umat, insya Allah Allah menolong sampean kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini karena sebentar lagi saya nggak kampanye Bu, tahun 2024 kita bakal masuk tahun politik dan orang pinter cek rebut margane bideh pelean. Engki ngereng iki mesti kesokan iki panjenengan ngereng, iki setak kesokan empon sepenting lah perbedaan-perbedaan iki lebih biasa. Ki kula tibi benik binik gitu lah Mbak. Nih. Ki tahun 2000 senapa? 01 02 2019. Kula benik binik gitu Mak. Bi kula kenik binik, kaki milih siapa lek? Umi pilih siapa? 0 sekian, Abi 0 sekian, ya terserah. Yang ku kena kerja bi hula. Ayo mari terakhir bingko. Ya, terakhir ke TPS, saya tanya lagi, milih 0 berapa? 0 sekian. Aduh, kelero, pah milih tang muso.
Tapi enggak apa-apa, itu beda, itu biasa-biasa saja Pak. Saya tidak kampanye, enggak. Kula cuma makengak persoalan bidah pelen sampean, terserah sampean, kesukaan sampean. Sepenting kula sampean di antara masyarakat tetap korban kompak. Di paling terakhir, mudah-mudahan ibadah kula sampean sampai mareh ke akhir bulan Ramadan. Mantere paling sehat, mantere paling sabar, mantere paling kuat, ben ki bisa lanceng patobatan sareng Allah Subhanahu wa taala. Cek minta lanceng umur. Cek minta lanceng umur, tapi minta lanceng patobatan ke Allah. Mun cuma lanceng umur, Nabi Ibrahim pernah todus ke Allah. Tetapi Nabi Ibrahim atuh ke Allah, ya Allah, pelancong aki umurku ya Allah. Padahal Nabi Ibrahim penikah wafat umur 110. Tetapi Nabi Ibrahim minta ke Allah, bi Allah periksanin, yakin kaki minta Ibrahim, engki Allah pelancong aki umurku lah. Ta'abid pasti berdatang bi Allah orang tua. Orang tuanya ada Nabi Ibrahim. Orang tua apa nih? Kan seporan lagi, engki orang sepot engki. Ada keluar boleh, saya ada keluar boleh, kan tak bisa masuk. Pengapa orang ngarang gigi lah tadi? Saya aroma segigi negara dua, engki sampai pikir-pikir Pak. Lalu menikah ada keluar boleh, ada keluar boleh. Pas Nabi Ibrahim mesem, anu ya Allah, macam burung seminta umur lanceng gitu. Rapi Ibrahim, engki macam nikah ya Allah itu. Cik aing letak masuk, aing ini tak masuk. Jadi Nabi Ibrahim pas ada bu, aing letak masuk ya Allah. Empon tinggal lebih sawas ya Allah. Akhirnya sareng Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ibrahim wafat umur 100 belum polo. 100 belum polo menika lambe, engke pun tentak pati tua. Karena nabi-nabi sebelumnya bade sepak ratos, bade 600. Pola Pak Surip minta 200. Matuana kan 100 peto Pak. Mungkin daripada jeng lancang umur 60 tongkat kenpak kisah nampak Pak. Nah titi mantar kula sareng panjenengan sedaja paling lancang umur sareng paling lancang petobatan sareng Allah Subhanahu wa taala odi dalam kebadan iman ben Islam ben mate dalam kebadan husnul khatimah. Ngireng kula ban panjenengan kirim Fatihah para benga pesepo sedaja sebut dalam matena emak embu emba jujuk sedajana. على هذه النية وعلى كل نية صالحة بجاه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأصولنا وفروعنا ونخص على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء